10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan nikmat yang sehat ya, tidak kurang satu apapun. Begitu juga dengan saya hari ini, alhamdulillah dalam kondisi yang fit. Hari ini saya mau mengajak kalian semua kembali jalan-jalan yang agak sedikit jauh dari kota Pontianak. Jadi hari ini saya mau mengajak kalian semua ke Kabupaten Mempawah ya. Kita sekalian ngabuburit di sana. Sudah lama juga sih saya tidak ngetrip ke mana? Bumi Galeherang ya. Nama lain dari Kota Mempawah itu Bumi Galeherang dan Kota Lestari. Ini bisa dilihat antrian kendaraan yang panjang ya. Ini bukan mudik, kawan-kawan. Tadi ada kecelakaan jadi di belakang sana. Saya tidak tahu itu mobil atau motor ya. Makanya agak sedikit panjang antrian kendaraan karena ada olah TKP dari pihak kepolisian. Nah, sekarang kita sudah keluar dari kota Pontianak, atau bahasa budak Pontianak bilangnya Pontianak Coret. Nah, sekarang ini saya sudah berada di Kabupaten Mempawah, tetapi bukan di kotanya. Ini masih di Kecamatan Siantan, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah. Sedangkan Kota Mempawah itu sendiri masih berada di depan sana ya, masih ada puluhan kilometer lagi. Nanti saya akan mengajak kalian semua itu fokus di dua kecamatan yang ada di sekitaran pusat kota Mempawah, yaitu Mempawah Timur dan Mempawah Hilir. Seperti apa situasi dan kondisi saat ngabuburit nanti? Tetap disimak video saya sampai dengan selesai dan jangan di skip. Jadi jarak kota Pontianak ke Kabupaten Mempawah ya, yang ada di pusat kotanya sana, itu berjarak kurang lebih 70-an kilometer. Kalau saya lihat peta itu, kalau titik yang saya tentukan ke Mempawah Hilirnya itu sekitar 77 kilometer. Ya, lumayan jauh lah. Nah, sekarang ini saya masih di sekitaran ini ya, Desa Wajo. Desa Wajo itu masih masuk ke Kecamatan Siantan yang ada di Kabupaten Mempawah. Jadi ada beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah ya. Kalau tidak salah saya itu ada 9
ya, ada 9. Nah, sekarang ini saya sudah berada di kecamatan kedua ya, setelah kecamatan Siantan. Ini persisnya di kecamatan Segedong. Nah, kecamatan Segedong, persis di jembatan Segedong ya, ataupun Peniti. Nah, kalau di sini teman-teman banyak sekali rumah makan, serta ada satu makanan khas dari Segedong ini, dari Peniti ini ya, yaitu pengkang. Pengkang itu sejenis kue yang terbuat dari pulut ya, yang diisi udang ebi ya, diisi udang ebi, kemudian cara masaknya itu dipanggang ya, kurang lebih lemper. Nah, sekarang ini saya sudah berada di Desa Peniraman. Nah, di depan itu adalah Bukit Peniraman. Desa Peniraman ini desa yang ada di Kecamatan Sungai Pinyuh ya. Artinya kita sudah melewati 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah. Setelah tadi Kecamatan Siantan, kemudian Kecamatan Segedong. Nah, ini Desa Peniraman adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Sungai Pinyuh. Untuk kotanya sendiri masih beberapa kilometer lagi di depan sana ya. Nah, sekarang saya sudah berada di pusat kotanya Kecamatan Sungai Pinyuh. Ini Pasar Sungai Pinyuh. Nah, dulunya jalur ini banyak dilewati bis-bis yang akan menuju ke mana, Sanggau sampai ke Putus Ibau ya. Tapi setelah jalur Trans Kalimantan, jalan Trans Kalimantan jadi yang ada di Kabupaten Kuburaya, jadi semua bis-bis itu tidak lagi melewati jalur ini ya. Nah, itu jalurnya terus saja tidak belok, itu ke arah ke Kecamatan Anjungan. Kecamatan Anjungan itu salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah. Nah, kalau kita mau ke kota Mempawahnya, kita berbelok ke kiri. Di sini jalur Pantura yang membawa kita ke kota Singkawang sampai ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, sekarang kita sudah sampai di kota Mempawahnya ya, tapi masih di pinggiran. Ini Kuala, namanya Kuala Mempawah. Kuala Mempawah itu kalau sisi kanannya itu masuk ke Kecamatan Mempawah Timur, kalau sisi kirinya ini masuk ke wilayah Kecamatan Mempawah Hilir. Saya berbelok ke pelabuhan ini ya, pelabuhan yang ada di Kuala Mempawah. Kita lihat-lihat di depan sana ada apa. Katanya ada pantai, tapi saya juga nggak tahu. Ya, kita lihat saja. Nah, di sini ada ini ya, ada pos angkatan laut juga. Kemudian di sebelah kanan itu ada dermaga kapal nelayan deh kayaknya ya, kapal nelayan. Ini pelabuhan untuk kapal-kapal nelayan, bukan kapal besar-besar ya, kapal penumpang ataupun kapal barang, tidak nih. Kayaknya ini khusus untuk para nelayan. Ya, banyak kios-kios juga di sini, atau perkantoran ya, kayaknya kantor ya. Oh, berarti dari depan sana tadi itu kantor angkatan laut ya, karena tadi juga ada pos angkatan laut juga. Nah, ini mengarah ke laut ya, laut lepas ya teman-teman. Di depan sana itu laut, karena yang sisi kanan yang banyak dermaga ataupun steher kapal itu kan sudah apa sebutannya itu, muara atau tanjung ya, tanjung kayaknya. Nah, ini bisa dilihat ya. Banyak yang main kelayang ya.
Ya di sini kayaknya strategis ini, tanahnya lapang. Asik untuk bermain kelayang nih. Mantap. Ya, sepertinya di depan itu ya ada semacam gapura. Kayaknya itu jalan untuk menuju ke pantai ya. Kita lihat tuh pantai apa itu. Kita lihat sebentar. Pantai Keramat Kepiting ya. Iya, Pantai Keramat Kepiting atau Pantai Kepiting Keramat. Bagi kalian warga Mempawah yang menonton video ini, tolong dituliskan di kolom komentar ya, itu Pantai Keramat Kepiting atau Pantai Kepiting Keramat. Kita mampir dulu di dermaga yang ada di pelabuhan ini ya. Kita lihat Kota Mempawah ataupun Kuala Mempawah dari atas. Jadi dari sumber yang saya baca ya, perihal sejarah Kota Mempawah ini, jadi asalnya Mempawah itu diambil dari istilah mempauh. Mempauh itu adalah sejenis pohon yang tumbuh di hulu sungai yang kemudian dikenal dengan nama Sungai Mempawah. Riwayat pemerintahan Mempawah terdiri dari 2 periode, yaitu pemerintahan kerajaan suku Dayak berdasarkan ajaran Hindu dan masa pengaruh Islam ataupun kesultanan. Sistem dan pola pemerintahan kerajaan atau kesultanan Pawah pada awalnya berdasarkan pada kerajaan Bangkule Siltang dan kerajaan Sidiniang yang masih bersumber pada adat istiadat setempat, yaitu hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku Dayak. Sistem pemerintahan tradisional yang lekat dengan ritual-ritual adat dan kepercayaan kepada hal-hal gaib dalam kehidupan kerajaan yang masih menganut ajaran agama Hindu. Pada masa pemerintahan Penembahan Senggau, sistem pemerintahan tradisional masih dipertahankan meski pengaruh ajaran Islam mulai masuk ke dalam kehidupan kerajaan. Pengaruh Islam di Mempawah semakin kuat pada era kepemimpinan Opu Daeng Menambun yang bertahta sejak tahun 1740. Pemerintahan memadukan antara hukum-hukum adat lama dengan hukum syara yang bersumber pada ajaran agama Islam. Ya, itu sekilas saja, sedikit saja yang bisa saya ceritakan perihal sejarah asal-muasal Kota Mempawah ya, dari kerajaan Dayaknya sampai kerajaan Islamnya yang dipimpin oleh Raja Opu Daeng Manambun pada tahun 1740. Setelah dari pelabuhan tadi ya, sekarang kita akan ke mana nih? Ke Mempawah Timur dulu ya. Saya akan mengajak kalian semua ke sekitaran Mempawah Timur. Nah, kalau ke Mempawah Timur saya ngambil jalur yang sebelum masuk ke pusat Kota Mempawah ya, persisnya di Kuala Mempawah ini. Nanti saya masuk apa ya? Namanya saya kurang hafal, kurang tahu. Gang Purnama atau Jalan Purnama ya. Nanti belokan kiri di depan sana ya. Ya terus terang ini pertama kali saya masuk Mempawah Timur ini dari Kuala Mempawah ya. Jalur ini saya belum pernah ini, seumur-umur baru ini. Makanya saya mau coba ngajak kalian semua lewat sini. Seperti apa situasinya, ada apa aja ya. Ramai kah? Atau ya seperti pusat kotanya yang sepi gitu ya. Mempawah itu kalau pusat kotanya sepi ya. Nah, jalan protokolnya itu. Tapi nggak tahu kalau di perkampungan, di desanya yang di dalam-dalamnya ya. Makanya coba kita telusuri ya. Permisi dulu nih sama warga Mempawah. Datuk, nenek, om, tante, abang, kakak, numpang tengok-tengok ya. Ada makam ya.
sebelah kiri dan kanan itu. Ini nama jalannya saya tidak tahu nih. Tapi tadi, nah ini saya lihat peta dulu. Kalau di peta ini apa ya? Jalan Purnama ya, atau Gang Purnama. Nah jalur ini nanti akan membawa kita ke Pulau Pedalaman. Nah, Pulau Pedalaman itu yang ada keratonnya ya. Ini namanya peninggalan sejarah Kota Mempawah ya, Kabupaten Mempawah, yang ada keratonnya, keraton kerajaan. Banyak ini ya, tanaman apa ini, pohon bakau ya, pohon bakau. Karena ya kita menelusuri tepian Sungai Mempawah ya. Sungai Mempawah itu ada di sebelah kiri. Sebelah kiri itu Sungai Mempawah. Jadi Sungai Mempawah itu banyak tanaman bakau ya, atau mangrove ya, bakau atau apa, sama mangrove itu beda atau sama ya? Ini sama deh. Banyak pohon kelapanya juga. Kalau di sini yang kita lewati ini banyak lahan kosong ya. Tapi sudah ada perumahan juga, sudah ada rumah warga juga. Nah ini kan ketemu lagi sama rumah. Suasana kampungnya dapat ya. Saya senang ini. Suasana kayak gini. Nah, ini kayak di film apa? Upin Ipin. Situasinya itu kayak di Malaysia ya, kalau saya lihat film-film Malaysia itu suasana kampungnya itu. Tapi di sini kayaknya rumah panggung sudah jarang ya. Kalau di Malaysia itu kan masih banyak rumah-rumah panggung, rumah khas Melayu. Jadi Kota Mempawah itu berada di, mungkin bisa dikatakan tengah-tengah ya, antara Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Jadi kalau kita mau menuju Kota Singkawang, Sambas, sampailah ke perbatasan ya, yang ada di wilayah Pantura Utara. Jadi kita harus melewati Kota Mempawah ini ya, Kota Mempawah. Tapi kita tidak melewati kecamatan yang ini. Kalau Kota Mempawah itu dari Kota Pontianak itu tadi melewati jembatan besar tadi ya, yang ada di Kuala, itu terus melalui pusat kotanya, nanti baru ngarah ke Singkawang. Ya bisa lewat jalan yang ada di Mempawah Timur ini, tapi yang muter jauh. Ini kan ya perkampungan ya, perkampungan warga yang ada di Kecamatan Mempawah Timur. Nah kan, ini ruang panggung ya, cantik ya warnanya, biru. Nah, ada rumah modern juga sih. Tapi kayaknya kalaupun ada rumah panggung itu desainnya udah model modern ya. Ini ada jembatan nih, kalau ke kiri itu ke arah Sungai Mempawah ya. Oh, ramai. Ternyata Mempawah Timur itu ramai. Warganya itu, rumahnya tuh rapet tuh, padat. Bayangan saya Mempawah itu ya, karena kalau mau ke Singkawang itu selalu melewati pusat kotanya, ya sepi gitu. Dan saya juga pernah dulu itu tahun berapa ya, waktu saya masih SMA kalau tidak salah, berapa puluh tahun yang lalu, saya mengikuti survei apa gitu. Jadi saya ditempatin di Mempawah. Saya ditempatkan di pusat kotanya. Nah di tempat saya nginap itu padahal pusat kota, banyak kantor, kemudian rumah penduduk juga ada, banyak juga. Tapi kok situasi apa ya, kayak hilir mudik warganya itu kok sepi gitu. Makanya bayangan saya itu seperti itu. Sesering-seringnya saya masuk Mempawah itu, saya merasakan Mempawah itu ramai warganya, situasinya ramai itu kalau masuk ke kampungnya, seperti Desa Tanjung. Nah, Desa Tanjung itu ada di Mempawah Hilir. Nanti saya akan bawa kalian semua ke sana. Saya sering ke Desa Tanjung. Selain ada teman saya di sana, juga ada keluarga dari om saya ya, karena om saya juga berasal dari Mempawah. Nah ini ada sekolahan apa ya, SMP atau SD ya, atau SMA. Namanya biru, kok banyak nuansa biru ya di Mempawah Timur ini.
ini ada Tugu Pancasila. Itu kemana ya kalau ke kiri ya? Tapi kayaknya itu juga bisa ke pusat kota ya. Ya meskipun jalannya tidak mulus 100%, tapi lihat itu bagus, layak untuk dilewati. Lubang-lubangnya itu hanya ya itu biasalah ya, penjalan kampung itu lubang-lubang kecil itu biasa. Dan ini lancar jaya. Asri, suasananya itu enak. Nah ini ada persimpangan ya. Oh, saya baru tahu di sini tuh ternyata gor gitu ya. Kita ke sana dulu deh. Jadi kalau terus itu kita ke Pulau Pedalaman. Ya, saya ngajak ke teman-teman dulu ke belok ke kanan ya. Karena tadi saya baca itu ini mengarahkan kita membawa kita ke gor. Nah itu ada tuh. Nah ke kanan gor. Kalau terus itu Anjungan Dalam ya. Anjungan Dalam atau Anjungan Tengah sih? Kurang jelas tadi. Nah ini. Oh, di sini ini adalah ini ya. Gor kebanggaan warga Mempawah ini. Gor apa tuh? Opu Daing Manambon ya. Opu Daing Manambon. Gor Opu Daing Manambon. Ada acara teman-teman. Ada festival sahur-sahur, itu ada pentasnya tadi. Kiri. Kita coba lihat-lihat dulu sekitar gor ini ada apa aja. Seumur-umur baru masuk ke Gor Opu Daing Manambon ini ya. Ternyata Mempawah ajib deh. Gak kebayang dalam-dalamnya seperti ini ramai. Nah itu ada pentas tuh. Nah itu pentas sahur-sahur. Ini kayaknya baru dimulai nih. Itu mereka lagi persiapan. Ini saya sudah arah jalan keluar lagi ya. Jalan keluar lagi dari areal gor maksudnya. Nah, kita ke Pulau Pedalaman deh. Tambah mengasihkan nih. Ini tambah asik trip kayak gini nih. Jadi banyak yang sebelumnya tidak saya tahu, sekarang malah tahu. Ya kan? Ini setelah dari gor tadi kita keluar ya. Kalau ke kiri tadi ke Kuala Mempawah, kita akan belok ke kanan. Kita ikuti jalan ini ya. Kemana dia ujung-ujungnya saya nggak ngerti nih. Ikutin aja. Selagi masih ramai orang yang hilir mudik, artinya di depan sana banyak tujuan. Oh, di sini tuh ada pasar kan. Nah, ada kios-kios juga. Mempawah itu ternyata menyembunyikan sesuatu yang indah. Nah ini keseringan lewat Mempawah itu hanya jalur pusat kotanya saja, nggak tahu desa-desanya seperti apa. Ternyata ya ini benar-benar desa, bagus, asri, dan tentram kayaknya. Oh, baru sayangnya. Nah kan ternyata kalau kesini itu ya. Jadi kalau kita terus ini itu ya. Nah kalau terus itu ke Pulau Pedalaman, di depan sana itu ada keraton, peninggalan sejarah yang ada di Kota Mempawah. Ini asal-usul Mempawah, ini salah satu cagar budayanya ini. Nah ini kita akan melewati ya, ini gerbang utama ya. Saya itu selalu bertanya dari dulu, ini Agapura ini, gerbang ini apakah dibuat baru-baru setelah zaman Republik atau memang dibuat dari zaman kerajaan ya. Ya bagi kalian penonton saya dari Kota Mempawah ataupun sekitarnya, ataupun yang siapalah yang tahu tentang sejarah Keraton Mempawah ini dan pintu gerbang ini, tolong ditulis di kolom komentarnya ya. Itu lagi direnovasi itu. Dan di sini ada satu kantin yang wajib untuk kita singgahi kalau kita mau Kota Singkalang. Nah ini sebelah kiri yang atapnya warna biru, namanya Kantin Bestari, sesuai nama Kota Mempawah deh. Julukan Kabupaten Mempawah itu
selain Bumi Galaherang, Kota Bestari. Nah, di situ banyak makanan-makanan yang akan memanjakan kalian dan akan membuat rindu kalian. Nah, sekarang kita lihat, nah ini keratonnya ya. Namanya Keraton Amantubilah. Saya nggak tahu itu berdiri tahun berapa. Nanti saya coba deh baca sumber sejarahnya. Sekarang saya berada di jembatan yang viral nih, yang sempat viral oleh traveler ya. Kalau masuk jalan-jalan ke Kota Mempawah itu mereka selalu berfoto-foto di sini. Ini jembatan gantung yang melintasi Sungai Mempawah. Nah, itu Sungai Mempawah. Kalau sebelah kanan itu membawa ke laut ya, bisa ke laut. Terus kalau ke kiri ini ya tadi ke arah Kuala Mempawah yang tadi pertama kita masukin itu ya, bisa juga ke laut juga. Nah, terus di bawahnya tadi bisa dilihat ya, banyak tambak-tambak ikan karena memang di sini penduduknya, warganya berternak ataupun membudidayakan ikan-ikan seafood, ikan-ikan yang untuk dikonsumsi. Ada ikan mas, apalagi nila dan lain-lain. Karena sebelah kiri kita itu adalah rumah makan ya, restoran, kayaknya itu Resto Koppel. Ini namanya Koppel. Nah, ini sebelah kanan ada warung kopi Koppel. Nah, sekarang kita sudah berada di Simpang 3 Benteng ya. Nah, ini juga punya cerita tersendiri ini untuk kawasan yang sekitar Simpang 3 Benteng ini ya. Apalagi di tikungan itu. Nah, di depan itu kan tikungan. Nah, itu tikungan menuju ke arah Kota Singkawang. Di sini kalau ke kiri itu dari arah Kota Pontianak. Kalau kita tidak berhati-hati, di sini sudah paling sering terjadi kecelakaan. Itu ceritanya seperti itu. Sekarang saya akan mengajak kalian ke Desa Tanjung ya. Tetap disaksikan video saya sampai dengan selesai. Ada apa saja di Desa Tanjung? Apakah suasana dan situasinya sama seperti Mempawah Timur tadi? Pastinya kalian penasaran.